Pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa, awal lahirnya pendidikan di Indonesia. Sebagai pengabdianmu bagi negara, engkau penerang dalam kegelapan. Ajaranmu tak terkuras oleh zaman. Pemikiranmu membuka pandangan kami bahwa setiap anak unik sesuai kodratnya. Menuntun, berbudi pekerti, menghamba pada anak adalah nilai yang sangat mulia untuk kami terapkan. Lewat semboyanmu, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani. Itulah warisan yang sangat berharga. Kami berjanji akan meneruskan perjuanganmu, mewujudkan cita-citamu. Merdeka belajar. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya adalah Ceria Novitasari. Saya calon guru penggerak angkatan 2 dari Kabupaten Bengkalis. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Surwardi Suryaningrat. Ia berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Namun ketika berusia 40 tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri perguruan Taman Siswa yang merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Ada trilogi dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, yang ketiga, Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan adalah sebuah pekerjaan untuk membangun peradaban. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan menjadi 5. Yang pertama, adanya konsep menuntun. Yang kedua, pendidik ibarat petani. Yang ketiga, budi pekerti. Yang keempat, menghamba pada anak. Dan yang kelima, permainan pada anak. Menuntun adalah mengarahkan anak secara sistematis dalam memecahkan masalah. Pendidik ibarat petani.
Seorang petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Menghamba pada anak artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Anak sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing serta kemerdekaan untuk berbuat serta mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi, kemerdekaan itu juga sangat relatif karena dibatasi oleh hak-hak yang patut dimiliki oleh orang lain. Pamong hanya boleh memberikan bantuan apabila anak menghadapi hambatan yang cukup berat dan tidak dapat diselesaikan. Pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah lahir dan batin, serta dapat memerdekakan diri. Anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, sehingga pemberian kesempatan yang luas bagi anak untuk mencari dan menemukan pengetahuan secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Merdeka belajar yang dimaksud tetap mengarah kepada profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Serta yang terakhir adalah mandiri.